Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpung. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Di video kali ini kita akan melihat bagaimana Rismon ini sangat biadab kalau bisa dikatakan ya. Karena ada sebuah cuplikan video yang menampilkan dia itu seperti membuli seorang security teman-teman ya. Bukan serukiti ya, security. Dia itu seolah-olah membuli dan sangat kasihan sekali Bapak Satpam yang ada di sana. Dikata-katailah sama si Rismon dan teman-teman mereka. Jelas saja seorang Satpam ataupun security itu mempunyai SOP. Mereka ditugaskan untuk melakukan pengamanan sesuai dari perintah yang meng-hire mereka, yang menggaji mereka. Lantas si Rismon dan kawan-kawan ini selalu berkata, kalian itu dibayar oleh pajak kami. Pajak apa kau ya? Ya, emang cuma kalian saja yang bisa membayar pajak, yang membayar pajak. Ya, ini orang-orang nggak habis pikir jalan pikiran sama Rismon sama teman-teman ini. Sampai emosi melihat bagaimana ada Satpam ini, bapak ini terlihat sangat kasihan teman-teman. Lantas ada seorang seorang security juga yang akhirnya memberikan sebuah pernyataan lewat opini di video yang akan kita lihat sama-sama. Kita saksikan dulu teman-teman. Yang sabar ya Pak Satpam, kerja mereka memang suka menghina. Semoga Pak Satpam dinaikin pangkat dan diberikan rezeki yang banyak. Satpam yang dibayar negara juga. Nah ini contoh orang yang tidak punya cerminan intelektual. Yes. Kami bekerja menjalankan SOP dan aturan hukum yang jelas. Kami melaksanakan tugas demi keamanan, bukan untuk dipandang rendah. Satpam adalah profesi resmi dengan hukum yang kuat. Yang tertuang di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebut Polri dapat dibantu dengan satuan pengamanan dalam tugas tertentu. Serta di Perpol Nomor 4 Tahun 2020 mengatur Pam Swakarsa, yaitu peran, fungsi, dan kewajiban Satpam. Dan di Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang 45 menegaskan setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Menghina profesi sama aja merendahkan hak konstitusional bersama warga negara. Kami menjalankan SOP seperti turjawali, pelayanan, dan pengamanan, serta humanis tapi juga tegas. Di balik seragam ini ada ayah, ada ibu, ada suami, dan anak yang lagi berjuang. Satpam bekerja bukan hanya demi keamanan orang lain, tapi juga demi senyum keluarga yang menanti di rumah. Dan ingat, kalau kita datang ke perusahaan, kantor, atau bahkan ke rumah orang lain, pasti yang kita bawa itu apa? Etika dan adab. Karena semua itu punya aturan. Hormatilah tuan rumah dan hargai petugas yang lagi bekerja. Jadilah pribadi yang baik, jadilah pribadi yang punya intelektual yang baik, dan tetap jaga etika dan adab dimanapun kita berada. Keren Pak, keren banget. Dengar itu Rismon. Di mana ya? Bang cari apa bang? Adabnya Rismon kok nggak ada? Masih lebih mulia seorang Satpam daripada seorang Rismon Sianipar dan gerombolannya. Ya, good job Pak Satpam. Anda memberikan sebuah kata-kata yang menggugah hati saya. Luar biasa. Di balik perjuangan mereka menjaga keamanan orang lain, ada harapan untuk melihat senyum di rumah mereka, untuk melihat anak-anak mereka senyum, untuk melihat istri mereka akhirnya punya harapan. Hari ini kita bisa mempunyai makanan, hari ini kita bisa membeli kebutuhan-kebutuhan apa yang kita butuhkan di rumah. Dari hasil yang mereka lakukan ini teman-teman, sebagai seorang security, sebagai seorang satpam. Di sisi lain, si manusia bopeng, si Rismon ini teman-teman, sorry ya, aku sampai emosi. Ya, merendahkan, membuli, seperti menghina, ya. Satpam juga dibayar negara. Bangkit gitu ini memang. Aduh, teman-teman ya. Orang yang suka merendahkan orang lain adalah orang yang biadab, yang tidak beradab tentu saja, teman-teman ya. Good job. Ini adalah sebuah pernyataan dari Bapak Satpam tadi yang benar-benar menampar mulut monyong si Rismon Sianipar. Lagi sekarang tadi yang ijazahnya dia yang katanya Bradford tadi. Ya. Lanjut, yang ada 2 ijazah disampingkan. Lanjut lagi. Ini nanti setelah itu yang terakhir. Nah ini
Dia pernah, ini oke lah, ini sedikit lebih maju. Ini captionnya, teliti ojol asli dan palsu aja nggak bisa, apalagi ijazah. Semua palsu di mata Raja Panji. Mas Aiman daripada bapaknya. Kalau bapaknya sama dengan sekarang nggak berani nunjukin ijazahnya. Ini dari mana ini? Ini dia tunjukkan di depan wartawan di Loji Gandrung. Oke, waktu masih wali kota. Masih wali kota. Dia tunjukkan ini loh ijazahnya marketing. Ini kita nggak usah bahas lah. Second class honorary second division nih kelas bawah. Ya, kalau atas tuh premier class. Ini yang Singapura. Singapura. Yang ini ternyata ini munculnya dari Bradford, bukan MDIS. Bradford dan MDIS memang pernah kerjasama, tapi ijazahnya bukan gini. Ini ijazah yang hanya keluar di UK, di United Kingdom. Gibran nggak pernah ke UK. Dia hanya ke Singapura, kok bisa muncul ijazah gini? Kesimpulan dari mana? Ini hanya keluar di UK. Ada contohnya beberapa. Ya teman-teman ya. Rismon Sianipar merendahkan seorang satpam yang hanya tidak menuruti apa yang mereka inginkan. Karena seorang satpam tersebut harus mengikuti SOP yang ada di kantor tersebut. Maka mereka tertawailah satpam itu teman-teman. Bersama dengan orang-orang yang bersama dengan dia. Roy Suryo merendahkan profesi seorang ojol yang dia mengatakan bahwa nggak mungkin lah seorang ojol itu, bukan nggak mungkin ya, disayangkan lah seorang ojol itu kerja dari pagi sampai malam, kemudian sayang banget kalau harus membeli sepatu mahal. Itu kan merendahkan namanya. Emang kenapa kalau misalnya seorang ojol mau membeli sepatu mahal hasil dengan uang keringatnya sendiri? Itu kan merendahkan profesi ojol. Dan kemudian meneliti ojol asli saja yang dipanggil untuk menghadap wapres itu nggak bisa. Salah total, gagal total, apalagi mau meneliti ijazah. Ojol asli saja dibilang palsu sama si Panji ini teman-teman. Apalagi ijazah. Yang dia nggak tahu sama sekali, hanya membangun asumsi opini digiring kepada publik sehingga publik kemudian mulai berpikir bahwa wah, bapak sama anak sama saja, pasti giringannya akan ke sana teman-teman. Kapan manusia ini masuk penjara teman-teman? Nah ini misi nggak berhasil, bingung buat bayar emak-emak. Rismon alasan mau ke kantin, mau kabur lewat belakang. Roy Suryo ruwet minta maaf sama emak-emak. Rambut sampai udah mau habis teman-teman. Hampir tasak. Karena terlalu memikirkan ijazah orang lain. Rambut hampir rontok semuanya. Cek. Tambah diundang Mas ya. Udah ya. Gue mau ke kantin. Gue mau ke kantin. Belum. Ruwet. Mohon maaf. Ruwet. Apa sih maksudmu Roy? Makanya cari kerja sana Mas Roy. Bang, kalau dia mau kerja nggak diterima, kenapa sih? Udah ada rekam jejak yang buruk soal pancai. Aduh. Jawa. Mending lihat ini dulu. Dalam pertemuan relawan ada yang bertanya dan saya jawab bahwa kita mendukung penuh pemerintahan Pak Prabowo untuk 2 periode. Kalau ada yang nggak setuju ya nggak apa-apa, namanya demokrasi. Artinya itu bukan menyelamatkan diri dari kasus ijazah ya Pak? Apa hubungannya? Ini pertanyaan kalau bisa pertanyaan tolol dari wartawan. Menyelamatkan diri dari kasus ijazah yang orang udah jelas-jelas ya, yang orang-orang yang terlapor hari ini sudah naik ke penyidikan dan sebentar lagi jadi tersangka. Siapa yang mau menyelamatkan diri? Pak Jokowi aman-aman saja, tol. Ya teman-teman ya, sebuah pernyataan dari Pak Jokowi yang mengatakan mendukung Prabowo Gibran 2 periode, langsung ketar-ketirlah lawan politik. Mereka yang bercita-cita yang sudah membangun serangan-serangan dari mulai hari ini untuk kedepannya di tahun 2029 bercita-cita ingin menjadi penguasa. At least mereka bisa menjadi wakil presiden menggantikan Gibran atau menjadi presiden menggantikan Pak Prabowo. Pak Jokowi udah teriak, udah memberikan pernyataan Prabowo Gibran 2 periode, mendidihlah mereka. Emang kenapa Pak Jokowi bilang
Emang kenapa kalau ada yang nggak suka ya wes apa-apa, itu kan demokrasi. Ayo kita serukan Prabowo Gibran 2 periode, makin panas. Ini makin kepanasan mereka teman-teman ya. Kita lihat dulu ini. Pas dibuktikan adalah ijazah Gibran. Adanya di Ngapain perusuh ini? Satpam aja mereka bully. Sabar ya Pak Satpam ya. Ini Sudirman. viral teman-teman. Jalan-jalan. Apa? Jalan-jalan ke Sudirman. Sambil kita minum susu. Kalian pikir rakyat akan diam saja? Gibran asli apa palsu? Nggak tahu dia. Aduh. Ya, ketika kita mendatangi UGM. Sabar ya Pak Satpam. Itu sudah ada tamparan keras tadi dari teman Satpam yang lainnya. Seorang Satpam lebih mulia dari seorang yang memiliki gelar dokter tapi biadab. Biadab artinya tidak beradab kan teman-teman. Lebih mulia seorang Satpam yang bekerja sekuat tenaga untuk menjaga keamanan orang lain, menjaga juga untuk kebutuhan keluarganya di rumah, daripada seorang yang nggak punya kerjaan, yang taunya hanya membuli orang lain, taunya hanya menuduh dan memfitnah orang lain. Biarkan masyarakat yang menilai, biarkan masyarakat atau karma yang akan menjadi judge-nya, menghakimi mereka. Tunggu saja teman-teman, ya. Cepat atau lambat, karma itu akan menghampiri. Dan sejauh apapun kalian untuk berlari, menghindari, ataupun bersembunyi, kalian akan tetap ditemukan. Saya pamit dulu, jangan lupa tinggalkan komentar di kolom komentar. Support channel saya yang kedua untuk terus mengupdate berita-berita terbaru tentang kasus ijazah ini. Saya pamit dulu, see you on the next video guys, and God bless. Bye guys.